kita bertemu, yaitu acara Moji Bareng Karo Wane. Dan pada kesempatan hari ini, seperti kesempatan-kesempatan lainnya, kita berjumpa dan berdiskusi, berkomunikasi dengan jajaran OPD, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes atau DLH. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, hari ini kami ditemani oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dari mulai Kepala Dinas, Sekretaris Dinas maupun Kepala Bidang. Untuk lebih mempersingkat waktu, kami sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, beliau adalah Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, Bapak Laude Bindar Aris Nugroho, APMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Eko dan selamat pagi juga para pendengar setia Singosari FM dimanapun berada. Gimana kabarnya Pak Kadin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula, Pak Kadin Lingkungan Hidup, Pak Laude Bindar Aris Nugroho didampingi oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, beliau yakni Bapak Fajar Adi Widiarso Shut MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sekdin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sehat Pak Sekdin. Alhamdulillah. Lama nggak bersua juga ya Pak Sekdin ya. Selamat pagi pendengar Singosari, pendengar setia Singosari, luar biasa. Alhamdulillah. Berikutnya mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yakni Bapak Kabid Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Bapak Gatot Setia Nugroho ST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga dan juga tetap semangat untuk mendengarkan kita para pendengar setia Singosari FM Brebes. Alhamdulillah sehat ya Pak Kabid ya. Alhamdulillah sehat. Beres. Pendengar Radio Singosari dimanapun Anda berada pada acara Moji Bareng Karo Wane pada kesempatan hari ini, para pendengar bisa berkomunikasi melalui nomor WhatsApp di nomor 0857 0036 7798. Bisa di nomor WA di nomor 0857 0036 7798. Pendengar Radio Singosari FM dimanapun Anda berada, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan apa sih yang nanti kita bicarakan, apa yang kita perbincangkan dan apa yang kita komunikasikan terkait kegiatan pada Moji Bareng Karo Wane. Dan alhamdulillah pada hari ini tema yang diambil terkait dengan lingkungan ya Pak Kadin ya, lingkungan yang bersih dan berkualitas, di mana dari mulai hulu mulai hulu sampai dengan wilayah hilir, yaitu diawali isu alih fungsi hutan, sampah, dan pencemaran lingkungan. Nah, kaitannya dengan ini tentunya bagaimana Kabupaten Brebes ke depan atau mulai dari sekarang bisa menatap lingkungan yang bersih ya Pak ya. Ini berarti salah satu leading sektornya ada di Dinas Lingkungan Hidup, walaupun yang namanya lingkungan bersih dan berkualitas tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tapi peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan agar Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Brebes yang beres ya Pak Sekdin ya tadi ya. Untuk lebih mempersingkat waktu, monggo Pak Kadin silakan menyampaikan prolog, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tema pada hari ini, dan tentunya para pendengar Radio Singosari bisa menyimak dan mendengarkan bersama acara Moji Bareng Karo Wane bersama Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu kami beri kesempatan kepada beliau Bapak Laude Bindar Aris Nugroho APMSI untuk menyampaikan statement atau pendapat atau prolognya. Monggo silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua kepada seluruh pendengar setia Singosari FM dimanapun berada. Izinkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes menyapa Bapak Ibu semuanya, bahwa tema yang dibahas pada hari ini adalah tema lingkungan yang bersih dan berkualitas.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Brebes dikenal dengan Brebes berhias, yang salah satu poinnya adalah Brebes bersih. Dan ini sesuai dengan visi misi dari Ibu Bupati Brebes, Ibu Hajah Paramita Widyakusuma SEMM, dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Wurja Castro. Pada visi misi Bupati Brebes, salah satunya adalah program beresin sampah dan juga alam lestari. Nanti secara detail nanti bisa kita diskusikan, Bapak Ibu bisa bertanya, berdiskusi apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih dan berkualitas sesuai dengan tema pada hari ini. Juga isu-isu apa yang terkait dengan lingkungan yang bersih dan berkualitas di Kabupaten Brebes saat ini. Ada tadi Mas Eko menyampaikan ada alih fungsi hutan, ada persoalan sampah, dan juga tentu saja pencemaran lingkungan. Saya kira 3 isu ini menarik untuk kita diskusikan pada hari ini. Begitu Mas Eko, monggo Bapak Ibu, kalau pendengar setia Singosari FM ada yang ingin ditanyakan, kami siap menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadin. Tadi disampaikan oleh Pak Kadin Dinas Lingkungan Hidup Pak Laudo Pindar Adis Nugroho terkait dengan program visi dan misi Bupati Brebes periode 2030 Pak Kadin, di mana terkait dengan visi misinya beliau adalah beresin sampah dan alam lestari. Nah, tentunya tadi Pak Kadin sampaikan bahwasanya menjadi tugas dan tanggung jawab bagaimana supaya lingkungan yang bersih dan berkualitas. Namun Pak Kadin, kaitannya dengan kegiatan pada hari ini, kita tidak live, artinya langsung timbal balik antara pendengar dengan kita, tapi pendengar bisa nantinya melalui WhatsApp di nomor tadi saya sampaikan 0857 0036 7798, karena memang sekarang situasi dan kondisinya belum memungkinkan belum memungkinkan untuk diadakan live seperti sebelumnya, tetapi melalui nomor WhatsApp di nomor 0857 0036 7798. Jadi monggo Pak Kadin bisa memberikan tambahan informasi terkait dengan tema pada hari ini terkait dengan lingkungan yang bersih dan berkualitas. Tentunya harapan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana upaya Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup agar wilayah kita itu benar-benar, ya siapa tahu syukur-syukur Adipura kembali digenggam oleh Kabupaten Brebes. Karena Yun Sewu Pak Kadin, kalau jenengan saya lihat memang kerja keras, kerja cerdas, tentunya dibutuhkan juga kerja tuntas. Nah, apakah persoalan-persoalan khususnya sampah di kabupaten itu sudah tertangani dengan baik? Dan mungkin juga ada himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup kaitannya dengan dilarang membuang sampah sembarangan. Walaupun fakta yang terjadi mungkin ya kita juga perlu introspeksi diri bagaimana untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Brebes menjadi wilayah yang bersih dari sampah khususnya. Nah, mungkin Pak Kadin bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini, apalagi tema yang kita angkat terkait dengan lingkungan yang bersih dan berkualitas, dari bagaimana isu adanya alih fungsi hutan, terus ada isu sampah dan pencemaran lingkungan, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Nyun Sewu terjadinya banjir juga karena salah satunya juga alih fungsi hutan. Bahkan untuk sungai-sungai terkait dengan banjir juga karena bernumpuknya sampah. Dan juga kaitannya dengan pencemaran lingkungan juga Nyun Sewu mungkin juga kaitannya dengan sampah, kaitannya dengan hal-hal lain yang memang bisa menjadikan wilayah kita mengalami pencemaran lingkungan. Mungkin Pak Kadin bisa memberikan semacam imbauan atau memberikan semacam harapan kepada masyarakat bagaimana sih supaya Kabupaten Brebes benar-benar menjadi bukan darurat sampah tapi menjadi apa ya bahasanya ya, bebas sampah gitu. Monggo Pak Kadin, silakan. Ya, terima kasih Mas Eko. Iya, betul, memang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkualitas di Kabupaten Brebes ini tidak mudah. Tentu saja kita membutuhkan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes
melalui Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi juga tentu saja dukungan penuh dari seluruh OPD yang ada dan juga dari tentu saja dari Dewan, dari DPRD dan juga dari peran serta aktif dari masyarakat guna mewujudkan Brebes yang lingkungannya bersih dan berkualitas. Dalam mewujudkan itu tentu saja ada isu-isu yang tadi sudah disinggung di awal, ada isu alih fungsi hutan, ada isu sampah dan pencemaran lingkungan. Dari isu terkait dengan alih fungsi hutan ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati Brebes, Ibu Haja Paramita Widya Kusuma SEMM ini sudah melayangkan surat pengajuan kepada Menteri Kehutanan dan melalui Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk mengusulkan agar alih fungsi hutan yang marak terjadi di wilayah selatan, khususnya di lereng barat Gunung Slamet, ya mulai dari Kecamatan Sirampok sampai dengan Kecamatan Paguyangan. Beralih fungsi hutan ini karena dengan alasan alasan ekonomi dari masyarakat sekitar, kemudian merambah hutan, kemudian ditanami dengan tanaman semusim seperti kentang dan sayur mayur. Dampak yang dirasakan tentu saja adalah banyaknya terjadi longsor dan banjir di wilayah selatan, justru di wilayah pegunungan selama kurun waktu di 5 tahun terakhir ini. Dampaknya sangat terasa dan itu sampai ke wilayah hilir yang ada di kita, di wilayah pesisir atau di Pantura. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, baik itu hutan lindung yang berada di lereng barat Gunung Slamet, untuk tidak merambah hutan secara serampangan, karena apa yang Bapak Ibu lakukan ini berdampak sangat luas, tidak hanya bencana alam yang terjadi, tentu saja juga ada dampak lain yang mengikuti, yaitu sampah. Karena banyak sekali penggunaan plastik di dalam kegiatan alih fungsi hutan yang ada di selatan itu, dan itu dibuang begitu saja. Dan ini tentu akan mencemari lingkungan sekitar, apalagi dibuang juga ke sungai. Dan ini terbawa sampai ke wilayah hilir, sampai nanti berakhir di Laut Jawa. Dan kami sudah berapa kali sudah melakukan kegiatan, baik kegiatan penanaman kembali, kemudian kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bahwa apabila merambah hutan itu tidak hanya dijatuhkan sanksi kurungan maupun juga sanksi denda, dan tentu saja dampak yang lebih luas adalah dampak bencana. Dan juga kami juga tidak hanya melakukan kegiatan penanaman dan sosialisasi, tapi juga melalui Ibu Bupati mengusulkan agar alih fungsi hutan ini segera ditindaklanjuti dengan perlindungan kawasan tersebut, yaitu perlindungan kawasan yang tertinggi saat ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan adalah Taman Nasional. Diharapkan dengan beralihnya perlindungan kawasan hutan menjadi dari hutan lindung menjadi taman nasional, ini semakin menguatkan agar kegiatan apapun yang ada di kawasan hutan ini bisa terjaga dan bisa lestari. Usulan Taman Nasional ini alhamdulillah selain dipelopori oleh Ibu Bupati Brebes dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes, ini juga diikuti oleh 5 kabupaten penyangga yang ada di sekitar kawasan Gunung Slamet, yaitu mulai dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas. Dan ternyata juga didukung oleh Bapak Wali Kota Tegal dengan dukungan surat dukungan untuk usulan Taman Nasional kepada Menteri Kehutanan melalui Bapak Gubernur. Dan kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, ternyata Bapak Gubernur Jawa Tengah juga sudah sangat merespon, bahkan menghadap langsung ke Menteri Kehutanan
dan menyampaikan tentang usulan Taman Nasional ini. Dan Pak Gubernur sudah menandatangani surat usulan Taman Nasional Gunung Slamet kepada Menteri dengan melampirkan dukungan dari para kepala daerah sekitar yang tadi saya sampaikan. Dan juga isu setelah alih fungsi hutan ada isu sampah yang Bapak Ibu semua sudah sering menyaksikan, tidak hanya di sungai, tidak hanya di pinggir jalan, bahwa pemerintah daerah gotong royong dengan seluruh OPD terkait, dengan kelompok masyarakat untuk membersihkan sampah yang terutama berada di wilayah sungai dan juga di pinggir jalan. Saya menghimbau pada kesempatan ini bahwa Ibu Bupati sudah mengeluarkan kebijakan sebagai inovasi, yaitu gerakan Jumat Bersih, untuk kita lakukan setiap hari Jumat minimal di seluruh desa, RT dan RW dan seluruh masyarakat serta instansi pemerintah, kawasan industri, kawasan komersil, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA atau yang sederajat, pondok pesantren, universitas, seluruhnya melaksanakan kegiatan Jumat Bersih ini. Dimaksud agar membiasakan diri dan sekaligus mengedukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah sembarangan, dan lebih bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan kemasan-kemasan yang sama-sama kita ketahui hasil dari produsen. Ini sekarang di era yang modern ini semuanya makanan dan minuman dikemas dengan menggunakan kemasan plastik. Dan ini tentu saja harus kita bijak dalam mengelolanya, dan Ibu Bupati juga sudah mengarahkan melalui Dinas Lingkungan Hidup ada inovasi ini Mas Eko untuk di bidang persampahan itu namanya Saripah Besti Pipi Opah. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang berarti dari Saripah Besti Pipi Opah itu adalah gerakan masyarakat untuk desa mandiri sampah melalui program Brebes Bebas Sampah Plastike dengan cara pilih olah sampah sing umah. Karena kita ketahui bahwa sampah yang berakhir di TPA di Kabupaten Brebes ini ada 2 TPA, ada TPA Kalilingi di Pantura Brebes dan TPA Kalijurang yang berada di selatan. Ini isinya yang terbanyak ini terbesar adalah 50% itu adalah sampah sisa makanan atau sampah organik dari Bapak Ibu yang dihasilkan dari rumah tangga, dari pasar, dan dari seluruh aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu kita lakukan program inovasi ini sejak tahun 2023 untuk gerakan di masyarakat untuk kesadaran agar desa itu menjadi desa yang mandiri sampah, mampu mengelola sampahnya secara mandiri, tidak lagi berakhir seluruhnya membuangnya di TPA, tapi dikelola sampahnya langsung dari sumber, yaitu dari rumah tangga, pasar, dan seterusnya. Dengan himbauan dan gerakan yang diinisiasi ini, kami berharap agar masyarakat nanti tumbuh kesadarannya, agar masyarakat mau memilah sampahnya, sehingga sampah itu bisa dimanfaatkan kembali, sehingga terjadilah sirkular ekonomi. Jadi masyarakat juga dapat mendapatkan manfaat dari sampah yang didaur itu atau yang didaur ulang atau sampah yang dimanfaatkan kembali, itu bisa menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian juga kami pemerintah daerah juga terus meningkatkan pelayanan, diantaranya adalah Ibu Bupati menyediakan pembelian truk sampah, armada truk sampah kita terus tambah, diupayakan. Kemudian tahun ini kita sudah membeli tambahan 1 truk sampah, kemudian pengadaan gerobak sampah,
kemudian tosa sampah yang tujuannya untuk masyarakat bisa memanfaatkannya agar bisa terkelola dengan baik. Dan kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa status Kabupaten Brebes dan Indonesia saat ini sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sebagai status darurat sampah. Kenapa demikian? Karena masih banyaknya sampah yang tidak terkelola, tapi sampah begitu saja dibuang. Sehingga ini membutuhkan kesadaran dari Bapak Ibu semuanya untuk mari kita sama-sama mengelola sampah kita langsung dari tempat yang kita hasilkan, yaitu dari rumah tangga, dari pasar, dan dari mana saja itu. Maka kita kedepankan untuk mau memilah sampah langsung dari sumbernya atau dari rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, sampah yang dihasilkan itu setiap hari dipisah. Sampah yang organik, sisa makanan itu ternyata bisa menjadi pupuk kompos. Dan yang sisanya, yang plastik, itu bisa dimanfaatkan kembali, bisa didaur ulang, dimanfaatkan oleh off-taker atau pihak yang nantinya akan memanfaatkan kembali. Dalam hal ini produsen, untuk bisa menjadi biji plastik dan kemudian bisa dimanfaatkan kembali dalam prosesnya. Saya kira itu, Mas Eko. Terima kasih Pak Kadin, pendengar radio Singosari dimanapun Anda berada. Tadi sudah dengarkan bersama secara gamblang penjelasan pemaparan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Laude Pindar Aris Nugroho. Mungkin Pak Sekdin mohon Pak Kabid mau menambahkan kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadin sebelum kita break untuk mendengarkan beberapa karya. Monggo Pak Sekdin, silakan. Hanya menambahkan Pak Kadin mohon izin, jadi sesuai dengan tadi udah disampaikan di awal bahwa program visi misi Bupati dalam tagline-nya Brebes Beres salah satunya ada responsif, karena sebagaimana kita ketahui masyarakat atau netizen yang kepeduliannya tinggi di media sosial terkait dengan isu-isu di lingkungan hidup terutama persampahan, kami sangat merespon apa yang dikehendaki masyarakat ini sejalan dengan program Ibu Bupati dan Pak Wakil terkait dengan responsif kita. Alhamdulillah sudah banyak sekali menindaklanjuti, memfollow up terkait dengan keresahan netizen-netizen yang ada di Brebes terkait dengan sampah. Sebagaimana kemarin dari Ketanggungan juga ada di wilayah Ketanggungan Sungai Buntiris ya Pak. Sungai Buntiris yang kemarin sempat viral kondisi sampah ya, kita sampah itu ya tadi disampaikan oleh Pak Kadin waktu kemarin juga sama Ibu Bupati bahwa sampah itu milik bersama gitu loh. Jadi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup saja yang menangani, ada beberapa pihak dari pemerintah desa setempat, dari warga yang memang peduli sampah, kemudian dari Dinas Pengairan dan dinas-dinas terkait juga PU ikut sengkuyung memberesi sampah sesuai dengan programnya Ibu, program unggulannya Bupati dan Pak Wakil beresi sampah. Dan tadi disampaikan juga terkait dengan alam lan lestari, sudah disampaikan bahwa kita juga menuju alam yang lestari yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPJMD, daya dukung dan daya tampung lingkungan juga daya dukung dan daya tampung kondisi lahan di Kabupaten Brebes untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkualitas. Juga kita melibatkan peran aktif masyarakat nih Pak, dari beberapa pegiat lingkungan di wilayah selatan yang sangat aktif sekali mewujudkan agar kawasan hulu ini benar-benar benar-benar bisa terjaga, bisa lestari dan bisa berkelanjutan terkait dengan pengelolaan wilayah di sana, wilayah konservasi di sana mudah-mudahan bisa lestari dan bisa semuanya bermanfaat lah pada saat musim hujan, tidak menyebabkan atau menimbulkan bencana. Kemudian pada saat musim kemarau juga airnya itu bisa terus bisa mengalir dan bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat Kabupaten Brebes terutama para petani.
Dan tadi yang terkait dengan pengolahan sampah juga sudah disampaikan oleh Pak Kadin. Memang kita fokus tidak hanya kawasan hilir aja, artinya hilir itu berbicara di tempat pemrosesan akhir ya di TPA, tapi juga di masyarakat. Tadi udah ada disampaikan, ada kita punya inovasi Saripah ya Pak, Desa Mandiri Pak Sampah. Jadi dari hulunya juga masyarakat Kabupaten Brebes benar-benar bisa mengelola sampah. Jadi tidak ada mobilisasi, ada tadi sirkulasi sampah dari masyarakat, kemudian karena masyarakatnya bingung mau buang di mana nih gitu kan. Jadi masyarakat melalui kelembagaan desa ataupun melalui kelompok masyarakat yang ada di situ bisa mengelola sampah. Jadi benar-benar tidak ada mobilisasi sampah, atau kami di daerah hilirnya terutama ya Pak yang dekat dengan TPA tidak merasakan sampah itu yang berhalu lalang gitu kan melewati pemukiman. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kita sedang mewujudkan pengolahan sampah dari hulu. Kemudian juga tadi ada inovasi terkait dengan desa klaster buah ya Pak ya. Desa klaster buah ini juga mewujudkan proklim program kampung iklim yang tentunya kawasan hulu lah, kawasan di desa ini bisa mewujudkan iklim yang bagus buat keberlanjutan. Tadi mewujudkan Brebes berhias, bersih, hijau, indah. Kemudian juga sesuai dengan program Ibu juga Brebes beres. Itu aja mungkin Mas tambahannya. Terima kasih Pak Sedin, Bapak Fajar Adi Widiarso. Tadi sudah memberikan tambahan terkait dengan statement atau pemaparan dari Pak Kadin LH, Bapak Laude Pindar Aris Nugro. Mungkin Pak Kabid nambah cukup. Pak Kadin, Pak Sedin, Pak Kabid, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, kita break sebentar untuk mendengarkan beberapa varia dari yang terbaik kami sajikan. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Kayong serius Salam temen, Bu. tos, temukan. Lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus melentek, kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter, maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek, bisa anak KB nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue, pan golet gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki, tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala
Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Pun bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pak maring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari dan kredit PKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changqiang TCM. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman,
kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. Kayong serius teman, Bu. Lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur wis melentek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu kan tuku emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue, pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki, tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nanti bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala. Yang terbaik. Baik pendengar Singosari RSPD Brebes, dimanapun Anda berada, dialog Moji bareng Karawane dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes. Kita lanjutkan kembali. Kami masih menunggu partisipasi Anda, barangkali mau berdialog langsung dengan Pak Kadin, Pak Sekdin, dan Pak Kabid yang sudah hadir di sini di nomor WA 0857 003 67798. Tema kita masih seperti tadi, lingkungan yang bersih dan berkualitas mulai dari hulu sampai dengan wilayah hilir. Tes. Ya, seperti tadi disampaikan panjang lebar bahwa Kabupaten Brebes menuju visi yang juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan ya Pak Kadin ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana salah satu problem yang hari ini ada di Kabupaten Brebes terkait dengan lingkungan sungai, dari yang kemarin juga sempat viral di wilayah Ketanggungan itu ternyata juga seperti di Bekasi ya, sampahnya menumpuk sungai Bentiris itu kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi penanganan sampah di sungai itu kan berarti tidak hanya milik daripada Dinas Lingkungan Hidup. Sejauh ini kan berarti di situ ada banyak lembaga dan stakeholder yang berkaitan langsung dengan penanganan sampah.
sejauh ini bagaimana kolaborasi katakanlah atau koordinasi yang sudah berjalan misalnya dengan lembaga mana untuk penanganan di wilayah hulunya, karena ini berkaitan juga dengan ada yang masuk ini Pak Kadin dari Bapak Ali Brebes yang menanyakan bagaimana kalau masih banyak masyarakat yang masih memanfaatkan hutan lindung untuk tanam sayur, apa sanksinya? Ini kan masih ada korelasi dengan penanganan yang mungkin membutuhkan stakeholder yang solid. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ali dari Brebes yang menanyakan tentang apa sanksinya bagi masyarakat yang merambah hutan kemudian dijadikan tanaman sayur mayur ataupun kentang seperti yang terjadi sudah di kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi saya jelaskan bahwasanya sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Kehutanan terkait perambahan hutan itu dijatuhkan sanksi, tidak hanya sanksi pidana tapi juga sanksi denda bagi masyarakat. Dan saya kira ini harus kita sampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 50 ayat 3 huruf E, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan. Yang kedua, pasal 78 ayat 5, pelaku perambahan hutan dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Saya kira ini undang-undangnya sanksinya sangat keras. Dan masyarakat juga sudah kita sosialisasikan. Waktu itu kita kerjasama dengan Polres, Pak Kapolres bahkan yang langsung turun waktu itu, Pak Dandim, Pak Kajari, dan dari Perhutani juga datang. Kemudian dari provinsi, dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah juga hadir waktu itu untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, khususnya di masyarakat wilayah Kecamatan Sirampok dan Kecamatan Paguyangan, agar masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah merupakan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Namun demikian, kita membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya mengedepankan pokoknya atau karena alasan ekonomi. Kalau bahasa orang Brebes ya wetenge. Karena dengan alasan itu apapun itu yang saudara lakukan itu adalah sebuah pelanggaran yang merambah hutan, membabati hutan, kemudian untuk dengan alasan perut atau alasan weteng, alasan ekonomi, karena tidak memiliki tanah sehingga merambah wilayah hutan. Dan sudah beberapa kali saya kira dari pihak Polhut, Polisi Hutan milik Perhutani sudah mensosialisasikan ini, dan kami juga di Balai Desa sudah, kemudian melalui pamflet juga sudah disebarluaskan, dan di beberapa titik kawasan itu sudah ada pemasangan spanduk dilarang merambah atau membabat hutan demi anak cucu turunan kita masih bisa menikmati. Kalau hutan kita lestarikan, berarti kita anak putu turunan kita di Brebes ini masih bisa menikmati oksigen murni dari Gunung Slamet, dari kawasan hutan yang lestari, dan juga masih bisa menikmati air bersih. Karena Gunung Slamet ini adalah penyangga bagi 5 kabupaten kota dan termasuk 1 kota, Kota Tegal. Jadi ada 6 yang menikmati, baik menjaga suhu dan juga menikmati air bersih. Karena mata air dari lereng barat Gunung Slamet ini yang paling banyak justru dibandingkan lereng timur
sisi timur Gunung Slamet. Saya kira itu. Paling banyak apanya kerusakannya atau mungkin secara umum di Kabupaten Brebes kalau di rank berapa persen Pak hutan kita yang masih bisa diselamatkan dan yang katakanlah sudah beralih fungsi, dan dampaknya yang paling bahaya apa Pak, yang paling ekstrim itu dari tingkat kerusakan yang ada? Iya, menurut kami dari pemantauan kami kawasan hutan yang ada di Kabupaten Brebes ini kan sekitar 3.660 hektar yang ada, dan ada juga kawasan konservasi, ada hutan lindung yang berada di lereng barat Gunung Slamet, dan juga perlu diketahui juga ada kawasan hutan yang untuk produksi, yang juga ada kawasan perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui LMDH untuk memanfaatkan kawasan hutan. Namun masyarakat sudah melewati batas itu. Sudah sampai ke kawasan hutan lindung. Nah, ini yang kita inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes sebagai pelopor bersama masyarakat, bersama relawan lingkungan. Ini kita menyuarakan dan mengusulkan agar hutan lindung yang sudah terambah ini bisa kita lindungi, yaitu dengan ditingkatkan statusnya menjadi taman nasional. Diharapkan dengan alih dari status kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi taman nasional, ini status perlindungannya jauh lebih tinggi dan tertinggi saat ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan. Jadi diharapkan dengan statusnya beralih menjadi taman nasional, sehingga masyarakat tidak bisa lagi masuk ke dalam kawasan taman nasional, karena itu tidak bisa diperuntukkan untuk kawasan produksi ataupun kawasan pertanian. Jadi ini kami menghimbau sekali lagi kepada masyarakat untuk jangan merusak hutan, tolong lestarikan dan jaga hutan kita untuk demi anak cucu turunan kita berikutnya, untuk bisa menikmati oksigen bersih, suhu yang stabil, dan juga air yang masih terjaga, terpelihara, yaitu mata air yang begitu banyak dari Gunung Slamet. Saya kira itu. Jadi memang sudah mulai butuh kesadaran bersama ya Pak dari masyarakat khususnya di wilayah hulu, dan saya kira semua pihak akan menyadari, dan yang terjadi beberapa mungkin seperti tanah bergerak, banjir, dan itu bagian daripada efek yang dampak yang ditimbulkan. Kalau sudah diberi toleransi, ini kawasan lindung mestinya ya toleransi paling minim itu jangan sampai disentuh ya Pak. Ya, betul. Dari hulu kita ke tengah-tengah Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rohman di Wangandalem. Apa saja tantangan dalam pengelolaan sampah di perkotaan dan bagaimana cara mengurangi sampah plastik sekali pakai? Gitu Pak. Jadi tantangan pengelolaan di perkotaan dan mengurangi sampah yang sekali pakai, sampah plastik itu Pak. Oh Pak Kabit. Oke. Pak Rohman dari Wangandalem. Baik, terima kasih Pak Rohman dari Wangandalem. Jadi menanyakan terkait dengan pengelolaan sampah, terutama pengelolaan sampah plastik ya. Jadi memang sampah plastik ini menjadi polemik ya, baik di darat maupun mungkin berita-berita yang ada juga kan, ada yang sampai ke laut, bahkan sekarang istilahnya menjadi mikroplastik ya. Jadi memang ini menjadi perhatian kita semua, terutama stakeholder maupun masyarakat. Jadi memang terkait dengan permasalahan plastik ini ya kembali ke kita lah, ke masyarakat juga, coba untuk bisa mengurangi. Jadi memang langkah kita adalah pengurangan sampah plastik seperti yang diprogramkan oleh Pak Kadis kita. Pasti
Saripah Besti Pipi Opa ya, jadi Brebes bebas sampah plastik. Jadi kita memang upaya kita tetap mengedukasi, mensosialisasi pada masyarakat untuk bisa mengurangi penggunaan plastik. Terkait dengan para produsen itu memang itu menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat untuk bisa juga ikut menyuarakan, membuat aturan-aturan terkait dengan pengurangan sampah plastik. Yang bisa kita lakukan oleh masyarakat, kita bisa melihat atau memilih plastik-plastik yang ada label mudah didaur ulang, Pak. Jadi mungkin kita bisa lihat sampah bungkus kantong-kantong plastik yang ada di, kita bisa membeli itu ya, bisa memanfaatkan itu dulu lah sebelum benar-benar kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Jadi kita menggunakan plastik-plastik yang mudah terurai gitu. Saya kira itu bisa dilihat lah di ya ada mungkin di seri merek mungkin ada. Ya kita nggak bisa merek ya, jadi nanti bisa lihat di Google lah ya. Di Shopee itu kan ada itu plastik-plastik yang mudah terurai itu untuk kantong-kantong plastik itu. Saya kira memang menjadi tugas berat juga Pak terkait dengan penanganan plastik ini. Ya sebagai kita contoh ya, yang sekarang lagi ramai itu kan di Bali Pak. Di Bali itu akan menerapkan penggunaan dilarang menggunakan minuman gelas yang dari plastik. Nah, tapi masih pro kontra juga ternyata. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini mungkin nanti ke depan kalau sudah bisa diaplikasi di Bali ya, mungkin bisa akan menjadi percontohan dan menjadi dikembangkan di seluruh Indonesia itu. Saya kira itu mungkin dari kami. Terima kasih. Menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot, jadi pemerintah daerah sudah menerbitkan ada perda dan juga ada peraturan bupati dan juga sudah ada surat edaran yang diedarkan dari Ibu Bupati kepada seluruh masyarakat agar pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Yang pertama, ketika melaksanakan hajatan ataupun melaksanakan kegiatan, dan ini dipelopori oleh kita pemerintah daerah untuk tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Jadi kita setiap undangan sudah mencantumkan untuk membawa tumbler sendiri. Ini dikandung maksud untuk tidak lagi menggunakan aqua botol atau mungkin kemasan minuman yang masih menggunakan plastik. Dan juga di setiap acara ataupun di setiap kantor-kantor itu sudah disediakan dispenser atau galon yang ketika masyarakat datang ke kantor pemerintah, entah itu untuk rapat, entah itu mengajukan proses perizinan dan lain sebagainya, atau mungkin berkonsultasi atau mungkin melaporkan aduan tentang pencemaran, tentang limbah, tentang sampah. Nah, itu masyarakat sudah bisa disediakan dari dispenser langsung. Jadi kita mengupayakan agar pengurangan penggunaan plastik. Dan juga di surat edaran ini ditentukan agar makanan-makanan yang dikemas ini diganti dengan menggunakan yang tidak menggunakan plastik, tapi menggunakan misalnya seperti daun pisang ataupun yang bisa ramah lingkungan ataupun yang bisa didaur ulang. Saya kira ini upaya dari pemerintah agar masyarakat dan kita semua ini bisa lebih tertib menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan. Iya, tadi Pak Rohman sangat panjang lebar, yang mungkin kita juga berharap mungkin ada reuse-nya Pak, kan tadi reuse terus misal dikelola menjadi energi lain, metanol dan seterusnya. Dulu kan saya lihat pernah ada ya Pak di Brus Pak. Itu kira ada kendala apa Pak? Kenapa tidak bisa dimaksimalkan atau mungkin perlu evaluasi dan sebagainya mungkin Pak? Ya, terima kasih Pak Rohman dari Wangan Dalem. Yang berikutnya pertanyaan terkait dengan tantangan ya. Saya kira itu tantangan pemerintah daerah dan juga pertanyaan dulu di Kabupaten Brebes ini dijadikan rujukan
oleh kabupaten lain dari seluruh Indonesia untuk belajar bagaimana bisa memanfaatkan khususnya yang terutama itu sampah plastik. Sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan bakar bahkan, dan sudah diuji oleh Sukovindo sebagai lembaga penguji bahwa hasil dari pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak itu setara dengan oktannya Pertamax. Jadi oktannya sudah di atas angka 90. Kalau Pertamax kan 92. Nah, ini setara dengan itu. Dan untuk jenis solarnya, kalau tadi Pertamax, kalau jenis solarnya itu setara dengan Pertadex. Nah, ini di Kabupaten Brebes saat itu, bahkan selain dikunjungi oleh kabupaten kota dari seluruh Indonesia belajar ke sini, belajar ke Brebes, juga dikunjungi langsung oleh Bapak Gubernur saat itu, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo saat itu. Ini datang ke Brebes untuk belajar bagaimana membuat mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Di kita ini ada tenaga ahlinya, namanya Mas Anim, yang juga sudah dipakai oleh kabupaten lain untuk membuat mesin tersebut. Nah, mesin itu dinamakan pirolisis. Nah, mesin pirolisis ini kita pasang di TPST Gandasuli. Bisa dilihat dulu kapasitasnya itu bisa 10 ton, kapasitas menampung sampah yang ada di TPST Gandasuli. Banyak mesin yang dibuat saat itu, namun kita terbentur. Dan ini menjadi tantangan bagi kami. Terbentur dengan ketika terjadi masa COVID-19. Sehingga anggaran kita itu banyak dipangkas untuk mengantisipasi COVID-19. Nah, jadi akhirnya TPST Gandasuli itu sementara kita hentikan dulu karena beban operasionalnya termasuk bagian dari yang di refocusing pada masa COVID-19. Kemudian kita revitalisasi. Tahun lalu 2024 mesin-mesin yang ada kita revitalisasi untuk dipulihkan kembali dari selama tidur selama 3 tahun masa COVID-19 untuk kita aktifkan kembali. Namun terkendala kembali di awal tahun 2025 ini terbit instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 efisiensi anggaran. Sehingga akhirnya itu kita tahan kembali, kita hold, tapi kita terus untuk mengupayakan agar dalam tahun ini, tahun 2025 pada APBD perubahan tahun anggaran 2025 ini kita aktifkan supaya nanti beban pengurangan sampah dan sampah yang terkelola itu bisa persentasenya bisa meningkat. Dan kita juga ingin agar itu menjadi percontohan bagi bank sampah ataupun TPS 3R yang ada di desa. Pak Rohman dari Wangandalem, kami sampaikan bahwa di Kabupaten Brebes ini sudah ada 36 TPS 3R di 36 desa. Dan kita terus bergerak, Ibu Bupati terus mengupayakan karena saat beliau masih menjadi anggota DPR RI, ini ada 30 TPS 3R yang diberikan melalui aspirasinya beliau tahun lalu untuk dibangun TPS 3R-nya di desa. Dan tahun ini kita dapat 6 TPS 3R dari Kementerian PUPR. Dan mudah-mudahan ini bisa terbangun di setiap desa, ada TPS 3R, ada bank sampah, sehingga usia pakai dari TPA kita lebih panjang lagi. Karena sudah dikelola di TPS 3R dan bank sampah. Ya, ini
masih dengan materi yang tema yang agak mirip-mirip nyambung tadi Pak, ini dari Laso. Ini Laso Ibu apa Bapak ya? Laso di Brebes menanyakan kalau sampah yang nyumpel di sungai itu tanggung jawab siapa? Soalnya saya lihat di sungai banyak sampah bikin lingkungan kumuh. Apakah pihak desa tidak bertanggung jawab gitu Pak? Iya. Sungai di sungai perkotaan atau sungai di desa mungkin ya. Mungkin ya, iya. Ya, terima kasih Mas Mail. Terima kasih juga kepada Ibu Laso mungkin ya. Terima kasih Bu Laso atas atensinya di Singosari FM ini. Jadi ini bagus Bu pertanyaannya, dan kami juga ingin mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Tadi sudah di awal ya Bu Laso, kalau tadi Ibu sudah mendengar dari awal. Jadi sebenarnya secara ketentuan hukum dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu kita dilarang Bu. Sebenarnya dilarang membuang sampah itu di sungai, membuang sampah itu sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, kalau istilahnya seperti itu ya Bu. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang sungai bukan peruntukannya untuk tempat membuang sampah. Nah, di dalam undang-undang pun nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, di sana dijelaskan bahwa diatur tentang pengelola kawasan atau penanggung jawab kawasan. Jadi diatur di sana apabila ada sampah yang dihasilkan dari suatu tempat, misalnya dari desa, maka penanggung jawab kawasan dalam hal ini kepala desa itu sudah dianjurkan untuk mengelola sampah secara mandiri. Ini dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu disampaikan agar penanggung jawab pengelola kawasan itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan di wilayahnya. Begitu juga kalau sampah itu dihasilkan dari kawasan industri misalnya. Setiap pelaku usaha ataupun pengelola kawasan industri ini wajib mengelola sampahnya yang dihasilkan dari kawasannya sendiri. Atau di dalam undang-undang seperti itu. Enggak berhenti sampai di situ, Bu Laso. Di undang-undang ini pun juga dijelaskan bagaimana tanggung jawab dan peran dari produsen. Dalam hal ini produsen makanan dan produsen minuman yang juga menghasilkan sampah plastik. Itu diberi tanggung jawab lewat undang-undang ini bahwa produsen itu bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang dihasilkan dari produksinya, dari produksi makanan kemasan dan minuman kemasan. Begitu juga dengan tadi yang Ibu Laso sampaikan, bagaimana Pak sampah yang sudah ada di sungai, yang dibuang ke sungai, ya kembali lagi kesadaran masyarakat. Nah, penanggung jawab kawasan dalam hal ini Pak Kepala Desa itu harus terus mensosialisasikan, mengedukasi kepada warganya di tingkat RT, di tingkat RW pada saat pengajian, melalui pengeras suara di desa, lewat masjid, lewat surau, lewat langgar, lewat musola, terus disampaikan agar masyarakat itu sadar, jangan buang sampah ke sungai, Bapak Ibu, dan jangan buang sampah sembarangan, karena nanti akan merusak kesehatan, kemudian juga merusak lingkungan, sehingga nanti ada bencana banjir apabila nanti seluruh sampah masuk di sungai, kemudian dia terhambat di sana sehingga terjadi banjir. Kan ini sangat berbahaya, Bu Laso. Kemudian untuk bagaimana sampah yang ada di sungai, kami melapor kemana? Ya ini Bu Laso. Jadi selama Ibu masih di sekitaran desa mana, mungkin Bu Laso ada di desa A misalnya, Bu Laso dapat melaporkan terlebih dahulu kepada Pak Kadesnya. Nanti Pak Kades bisa melaporkan ke kami, baik ke Dinas LH maupun ke Dinas PSDAPR atau istilahnya Dinas Pengairan untuk disampaikan. Karena di tiap desa itu ada mantri pengairannya, ada ulu-ulunya. Kalau itu kawasan saluran irigasi, nanti sampaikan kepada ulu-ulu. Nanti Pak Ulu-ulu yang akan mencatat
bahwa ada sampah di aliran sungai di titik mana, koordinatnya di mana, nanti bisa dieksekusi oleh dinas. Dan biasa kami kerjasama antara dinas LH dengan dinas pengairan, ketika ada sampah kita gotong royong bersama-sama antar OPD, baik tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdin beberapa waktu yang lalu, kita membersihkan Sungai Buntiris dari sampah, ya, Sungai Buntiris di Ketanggungan itu sampahnya sampai 30 dump truck, itu kita bersihkan bersama-sama gotong royong antara dinas LH, dinas pengairan atau PSDAPR, PU, Din Permades, kemudian dinas pendidikan untuk mengedukasi secara dini kepada anak-anak usia dini untuk tidak membuang sampah di sungai. Dan ada juga dari LSM Mas Jaka, LSM Masyarakat Jaga Kali yang juga terjun, ada juga relawan lingkungan yang peduli sampah tadi kata Pak Sekdin, dan masyarakat kemarin juga ikut bahu-membahu masuk ke dalam sungai untuk membersihkan sampah tersebut. Alhamdulillah bisa selesai Bu Lasoh. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini ada satu lagi Pak dari Pak Salim di Brebes masih dan Bu Ani di Wanasari. Masih agak mirip-mirip ini pertanyaannya. Kalau dari Bu Anis itu terkait dengan anggaran dana desa yang digunakan untuk pengelolaan sampah dan pembuatan alat pengelolaan sampah yang harga lebih mahal, apakah bisa anggaran dana desa bisa digunakan? Nah, kalau Pak Salimnya dia terkait dengan political will dari pemerintah daerah terkait dengan tindak pelanggaran, efek jera bagi masyarakat yang buang sampah sembarangan gitu Pak. Mungkin ini bisa dijawab, monggo. Ya, terima kasih Bu Ani. Bu Ani ini dari Wanasari ya? Iya, Wanasari dan Pak Salim di Brebes ya. Ya, dari Bu Ani dulu di Wanasari. Terima kasih Bu. Ya, terkait dengan apakah dana desa diperbolehkan untuk digunakan, dimanfaatkan untuk pembelian alat mesin pengolah sampah maupun untuk penggunaan pengolahan sampah di desanya. Jadi sesuai dengan ketentuan di peraturan Menteri Desa maupun peraturan Menteri Keuangan untuk tahun 2025 ini sesungguhnya belum diperbolehkan kalau kita mengacu kepada dua ketentuan tadi, baik itu peraturan Menteri Desa maupun peraturan Menteri Keuangan. Karena dana desa ini untuk tahun 2025 itu difokuskan untuk kebutuhan ketahanan pangan, untuk kebutuhan koperasi merah putih, sehingga untuk pengolahan sampah itu belum masuk di dalam peraturan Menteri Desa dan peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk penggunaan dana desa untuk tahun 2025 ini Bu Ani. Namun demikian, sebagai langkah ataupun inovasi dari sebuah kebijakan pemerintah daerah, ini pemerintah Kabupaten Brebes sudah menerbitkan surat edaran kepada desa, kepada camat untuk dihimbau ada dukungan dari pemerintah desa untuk membantu pengentasan sampah yang ada di wilayahnya. Mengingat luas wilayah Kabupaten Brebes, kemudian jumlah penduduk, ini kan korelasinya dengan sampah yang dihasilkan dan anggaran yang dibutuhkan. Tidak memungkinkan seluruh beban anggaran ini hanya dipusatkan di pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota. Kebijakan pemerintah daerah berharap agar desa mengambil peran di sana untuk berpartisipasi mendukung program Indonesia bebas sampah pada tahun 2030. Dan sebentar lagi akan instruksi presiden khusus untuk
program Indonesia Bebas Sampah. Nanti kita akan tunggu instruksi Presiden ini, informasinya akan sebentar lagi akan diterbitkan dan Presiden sendiri nanti yang akan menyampaikan kepada masyarakat tentang program Indonesia Bebas Sampah 2030. Yang diantaranya adalah masyarakat didorong untuk berperan aktif, berpartisipasi aktif, dan tentu saja kita selaku pemerintah, baik jajaran di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke pemerintah desa, untuk mensukseskan program Indonesia Bebas Sampah. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi, Bu Ani, yang mau peduli dan lebih aware terhadap sampah, sehingga kami tidak ingin menyampaikan hal yang lain. Yang jelas kalau sesuai dengan ketentuan Bu Ani, baik itu Permendes maupun Peraturan Menteri Keuangan, ini belum membolehkan dana desa untuk pengolahan sampah. Namun kondisi darurat sampah yang terjadi saat ini, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup, bahwa Indonesia saat ini sedang darurat sampah. Sehingga diharapkan kita sama-sama lebih berpartisipasi aktif dan berperan untuk mensukseskan program Indonesia Bebas Sampah. Demikian Bu Ani. Ya, terkait sanksi Pak, untuk efek jerah tadi satu lagi. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Salim dari Brebes. Ya, untuk sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sebenarnya sudah ada pasal tentang sanksi pidana maupun sanksi denda yang maksimal itu pidana kurungan untuk sanksi pembuangan sampah sembarangan ini yang diberlakukan itu dijatuhkan untuk undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengolahan sampah dan memberikan sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah secara sembarangan. Untuk kita di Perda yang saat ini sedang direvisi, Pak Salim, saat ini kita sedang merevisi Perda tentang pengolahan sampah. Itu kita untuk denda mengacu kepada sanksi tindak pidana ringan atau tipiring yang dendanya maksimal 1 juta ya. 1 juta maksimal Pak Salim, dan ada sanksi kurungan 3 bulan. Sanksi kurungan 3 bulan atau membayar denda sebesar 1 juta rupiah. Baik, terima kasih Pak Kadin, Pak Sekdin, dan Pak Kabid yang dari tadi selama hampir 1 jam lebih sudah membersamai kita di pagi hari ini. Ternyata waktu juga yang akhirnya membatasi, dan terima kasih juga kepada semua pendengar RSPD Brebes yang sudah berpartisipasi dan berinteraksi langsung. Ada beberapa pertanyaan yang terpaksa tidak bisa disampaikan karena memang keterbatasan waktu. Tidak ada kesimpulan saya kira yang bisa saya simpulkan, karena dari tadi awal sampai akhir isinya daging semua, dan itu adalah bagian dari sosialisasi, edukasi, dan tentu saja menjadi peringatan bagi kita. Dan cukuplah peringatan dari Pak Kadin, Pak Sekdin, jangan sampai ada peringatan dari alam yang akhirnya akan membuat kita menyesal. Dari kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.